Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayah dari SMP Negeri 139 Jakarta, guru IPS dari CGP kelas 0528B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan, refleksi modul 1.1. Sebelum saya menjelaskan kesimpulan dan refleksi, mohon izin saya mencoba membuat ice breaking supaya kita semua merasa senang, gembira, dan bahagia pada saat sebelum memulai kegiatan. Seperti yang dikemukakan dalam pemikiran kurikulum Merdeka bahwa murid bahagia, guru pun bahagia. Lagu ini saya angkat dari ciptaan Bapak A.T. Mahmud, Pemandangan. Kemudian syair saya ubah dari azas Pancadharma berdasarkan pemikiran KHD. Mari laksanakan bersama kurikulum Merdeka, azas Pancadharma dalam pendidikan, dari KHD di sekolah kita, kodrat alam, kemerdekaan dan kebudayaan. Mari laksanakan bersama kurikulum Merdeka, azas Pancadharma dalam pendidikan, dari KHD di sekolah kita, kebangsaan, kemanusiaan, itulah Pancadharma, itulah Pancadharma. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang akan saya coba jelaskan berdasarkan refleksi kesimpulan materi modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa peserta didik itu yang pertama harus menuntaskan KKM pada kegiatan pembelajaran di setiap indikator pembelajaran. Yang kedua, peserta didik harus menuntaskan materi pembelajaran yang diberikan. Dan yang ketiga, peserta didik dituntut untuk fokus pembelajaran dan kurangnya kegiatan bermain di kelas. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, apa yang telah saya kerjakan sebelumnya di 3 hal tersebut untuk peserta didik saya berlawanan dengan pemikiran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo memberikan semangat, Ing Madya Mangunkarso membangun semangat, dan Tuturi Handayani memberikan dorongan. Bahwa ternyata pengajaran itu memberikan proses
memberikan ilmu dan faedah kecakapan hidup anak secara lahiriah terhadap kodrat alam yang dimiliki, kodrat yang dimiliki anak, sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Nah, dari 3 hal tersebut sebelum saya mempelajari modul 1.1, ternyata peserta didik itu mungkin merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka selalu kita tuntut untuk selalu mencapai KKM, menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kurangnya kegiatan bermain pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, padahal sebaiknya sesuai dengan arahan KHD bahwa pendidikan itu tidak hanya menuntut, tapi di sini guru diminta untuk menuntun yang kodrat yang ada dalam anak, karena diharapkan dengan adanya tuntunan dari guru, anak mengikuti kegiatan pendidikan itu, mereka mencapai kebahagiaan. Nah, seorang pendidik hanya bisa menuntun kodrat anak-anak, memperbaiki lakunya berdasarkan kegiatan budi pekerti di dalam sekolah, di dalam kelas, ataupun kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi di sini menuntun maksudnya anak diberikan kebebasan dan guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan supaya anak tidak kehilangan arah atau membahayakan dirinya. Sebagai contoh, menuntun di sini maksudnya jika anak memiliki kemampuan ataupun keterampilan yang khusus, guru mengarahkan apa yang dia suka. Apakah dia memang suka mata pelajaran sains, maka kita arahkan. Tapi jika anak itu suka dengan kegiatan keterampilan prakarya ataupun IT, ya, kita juga bisa mengarahkan, karena tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Setiap anak itu berbeda kemampuannya, dan itulah yang diharapkan oleh KHD dalam sistem Among. Guru itu bisa mengarahkan, menuntun anaknya, menuntun peserta didiknya, supaya pada saat anak itu mengikuti kegiatan pembelajaran dia merasa bahagia, merasa senang untuk datang ke sekolah dan tidak merasa terbebani, aduh hari ini saya belum dapat KKM nilainya, tidak seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa anak itu bisa menemukan kemerdekaan belajarnya. Nah, selain daripada itu, untuk menyeimbangkan kemerdekaan mereka dalam belajar, pemikiran KHD juga menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran atau pendidikan itu adanya budi pekerti. Budi pekerti itu adalah keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa serta karya. Di sini diharapkan anak itu dilatih kesadaran dirinya bahwa dia memiliki kekuatan diri untuk bisa mengelola kesadaran sosialnya, ya, dia tidak hidup sendiri tetapi memiliki tanggung jawab kemerdekaan dirinya juga dan untuk orang lain. Disinilah budi pekerti itu melatih siswa untuk secara utuh memahami dirinya dan diri orang lain. Sebagai contoh, dalam kehidupan kegiatan bermasyarakat di dalam sekolah, ya, kita memberikan arahan kepada peserta didik, menuntun mereka. Sebagai contoh, karena saya sebagai pembina eskul drum band, ya, anak yang saya arahkan dan mereka memiliki keterampilan untuk membunyikan alat-alat musik drum band, ya, kita latih mereka untuk kesadaran dirinya, menjadi dirinya, dia bisa bermain alat musik apa. Tetapi di situ juga menyadarkan mereka bahwa selain dirinya ada teman kelompoknya di grup drum band itu, dan dia juga harus bisa mengelola dirinya untuk bisa bersosialisasi, sehingga rasa karsa karya mereka dalam satu grup itu menjadi tercipta sebuah alunan musik yang bisa enak didengar, ya, membangkitkan semangat kita pada saat mendengarkannya, dan itulah termasuk dalam hal keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya itu sebagai salah satu contoh. Bisa juga dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang diharapkan di sini
guru sebagai penuntun mengarahkan peserta didiknya supaya mereka selain merdeka juga mereka harus bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil. Pada saat sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan apa yang mau kita kerjakan pada hari ini, kemudian bagaimana penyelesaian tugasnya, kita berikan kemerdekaan kepada mereka. Tetapi mereka juga harus bertanggung jawab atas kemerdekaan yang ataupun usulan yang mereka sampaikan. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran saya yang utama adalah bahwa pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu lebih kepada peserta didik atau murid, bahwa semua anak itu punya keistimewaan. Dan itulah tugas seorang guru, ya, harus memahami, memanfaatkan kecerdasan guru tersebut sehingga kita bisa menggali apa yang ada dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa kita arahkan untuk berprestasi dalam kehidupannya, dalam kehidupan yang sedang dia jalani, ya. Kita hindarkan dari hal-hal yang negatif. Dengan demikian guru pun diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berbeda kepada para peserta didik tadi. Ya, karena tidak semua peserta didik mempunyai kecerdasan yang sama, memiliki keterampilan yang sama, memiliki talenta yang sama. Disinilah kami sebagai guru itu harus benar-benar memikirkan orientasinya kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Apalagi peserta didiknya tidak hanya 1-2 orang, tapi dalam waktu bersamaan kita harus melayani keragaman peserta didik itu supaya mereka bisa menjalaninya dengan memaknai kehidupan berdasar sesuai dengan kecerdasan dan keterampilan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menjelaskan ide-ide mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena memang selama ini kami masih belum memberikan kemerdekaan kepada peserta didik, ya, untuk ide-ide mereka. Masih terkungkung pada KKM, pada KD yang harus kami capai. Kemudian yang kedua, mengembangkan ide kreatif sesuai minat dan bakatnya. Dalam kegiatan pembelajaran nanti saya berkeinginan, berharap bisa mengembangkan ide kreatif sesuai minat dan bakat mereka pada saat pembelajaran IPS, karena saya mengambil pelajaran IPS. Apa yang mereka bisa? Apakah mereka bisa mengembangkannya dalam bentuk paparan atau diskusi kelompok ataupun sosiodrama, jadi tidak disamaratakan. Karena selama ini dalam kegiatan pembelajaran untuk peserta didik biasanya saya samaratakan sosiodrama semua, diskusi semua, dan itulah yang harus saya lebih luaskan lagi ide-ide kreatifnya dan menggali potensi dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan kemerdekaan kepada peserta didik pada saat membuat kesepakatan awal pembelajaran, mengemukakan pemikiran mereka tentang pembelajaran yang sedang dipelajari, terutama pembelajaran IPS. Menurut pendapat mereka seperti apa? Itu yang masih harus saya buat, mereka membuat kesepakatan dan berbicara secara langsung melalui pemikiran-pemikiran mereka, tentu saja dengan arahan kesopanan. Dan yang keempat, saya akan berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk peserta didik saya sehingga nantinya mereka menjadi manusia terampil dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Karena memang selama ini untuk pelayanan masih sangat terbatas saya berikan. Saya lebih banyak memberikan pelayanan untuk karena saya mengajar IPS, lebih banyak kepada pengembangan peserta didik di pembelajaran IPS saja. Insya Allah nanti setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik saya. Selain dari pembelajaran, kemudian kegiatan eskul yang saya bimbing, saya akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Semoga mereka bisa tampil sebagai manusia yang berakhlak mulia. Nah, kesimpulannya,
dari modul 1.1 ini, bahwa dalam melakukan pembaharuan pendidikan yang paling harus kami ingat adalah semua itu untuk kepentingan anak didik, baik mengenai kehidupan pribadinya, kehidupan mereka bermasyarakat, dan tentu saja kepentingan mereka dalam berhubungan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, mereka sudah memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah atau Tuhan yang menciptakan. Dan kodrat zaman, disinilah guru harus mengarahkan peserta didik agar mereka bisa mengikuti zaman yang sedang mereka hadapi saat ini. Dengan teknologi, kita arahkan mereka juga bagaimana cara menggunakan teknologi, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan teknologi yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.